di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, dan isi pendidikan. Melalui diskusi reflektif, filsafat pendidikan membantu menggali nilai-nilai dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, penentuan perkembangan siswa. Tujuan filsafat pendidikan mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Filsafat pendidikan bertujuan meningkatkan potensi siswa agar menjadi pribadi yang berkualitas. Yang ketiga, pengembangan karakter. Tujuan lainnya adalah membentuk karakter yang tangguh dan berkualitas. Adapun prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu humanisme. Prinsip ini berlandaskan kepercayaan pada kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Prinsip yang kedua, progresifisme. Prinsip ini menekankan pendekatan belajar yang mengutamakan pengalaman dan aktivitas siswa. Yang ketiga, prinsip esensialisme. Mendukung pendidikan yang berfokus pada pembelajaran materi esensial dan kegiatan intelektual. Semua prinsip ini tidak hanya terbatas pada suatu paradigma, namun juga memiliki hubungan dan interaksi yang saling memengaruhi dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan memenuhi kebutuhan siswa saat ini dan masa depan. Berikutnya ada juga aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran perennialisme, yaitu mengutamakan pengajaran pengetahuan umum dan konsep universal. Yang kedua, rekonstruksionisme, yaitu menekankan pentingnya pengajaran konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, aliran konstruktivisme, mendorong siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Sebagian besar aliran ini memiliki hubungan dan interaksi yang saling memengaruhi dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan memenuhi kebutuhan siswa saat ini dan masa depan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar teori manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Mengidentifikasikan tujuan pendidikan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, organisasi. Menyusun struktur dan tata kelola institusi pendidikan secara efektif. Yang ketiga, pengarahan. Membimbing tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, konsep ini berguna untuk menciptakan sistem yang integratif, yang memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikutnya, prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang meliputi responsibility, yaitu prinsip ini menekankan pentingnya setiap anggota organisasi pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan yang mereka ambil. Yang kedua, prinsip communication. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait dalam lingkungan pendidikan, termasuk siswa, guru, staf, orang tua, dan masyarakat lainnya. Prinsip yang ketiga yaitu development. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan kontinuitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi semua anggota organisasi pendidikan. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan penting dalam manajemen pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Dari yang terakhir yaitu hubungan antara filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Yang pertama, keterkaitan yang erat. Filsafat pendidikan yang mendasari nilai dan tujuan pendidikan memengaruhi strategi manajemen pendidikan. Yang kedua, implementasi prinsip. Teori manajemen pendidikan mengaplikasikan prinsip-prinsip filsafat pendidikan dalam operasionalnya. Yang ketiga, pertumbuhan sistemik. Kedua konsep ini bekerja bersama untuk mencapai pertumbuhan sistemik di dunia pendidikan.